To Rira Nurmelinda channel, jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Baiklah anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 1 subtema 2 manusia dan lingkungan. Pembelajaran 3, yaitu tentang letak geografis. Tujuan pembelajarannya adalah mengidentifikasi karakteristik geografis Indonesia sebagai negara kepulauan, maritim, dan agraris, serta pengaruhnya terhadap kehidupan ekonomi, sosial, budaya, komunikasi, serta migrasi. Nah, ini adalah bentuk LKPD yang akan kalian kerjakan. Lanjut. Nah, terlebih dahulu kita membahas letak geografis Indonesia. Keadaan Indonesia ini dipengaruhi oleh letak geografis dan astronomis. Nah, kita bahas dulu letak geografis Indonesia. Di mana letak geografis maksudnya itu adalah letak suatu wilayah yang dilihat dari kenyataannya di permukaan bumi. Nah, secara geografis, Indonesia ini terletak di antara dua benua, yaitu benua Australia dan benua Asia, serta dua samudra, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Nah, batas wilayah itu sendiri secara geografis di sebelah timur berbatasan dengan Samudra Pasifik dan Papua Nugini. Ini di bagian timur Indonesia ya. Kemudian di sebelah utara yaitu Selat Malaka, Laut Andaman, Laut Tiongkok, kemudian Laut Sulawesi, Samudra Pasifik, dan Malaysia Timur. Kemudian di sebelah barat berbatasan dengan Samudra Hindia, lanjut di sebelah selatan berbatasan dengan Australia, Samudra Hindia, Laut Timur, dan Laut Arafura. Nah, sedangkan letak astronomis. Nah, maksud dari letak astronomis Indonesia ini adalah letak suatu wilayah yang dilihat dari posisinya di garis lintang dan garis bujur. Nah, ada yang mungkin penasaran, apa sih itu garis lintang, garis bujur? Nah, kalau garis lintang itu sendiri yaitu garis khayal yang melingkar secara mendatar di permukaan bumi. Garis lintang ini membagi bumi menjadi dua belahan, yaitu belahan utara dan belahan selatan. Kemudian, kalau garis bujur itu sendiri adalah garis yang menghubungkan kutub utara dan kutub selatan. Garis bujur ini membentang di permukaan bumi dari atas ke bawah. Nah, garis bujur membelah bumi ini menjadi bagian barat dan bagian timur. Nah, letak astronomis Indonesia itu sendiri berada di antara 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 bujur timur. Nah, perhatikan ini adalah peta persebaran kepadatan penduduk di Indonesia. Di situ kamu lihat ada yang berwarna hijau, kuning, serta orange. Nah, yang hijau itu, yang hijau tua ya, ada hijau tua, ada hijau lumut. Hijau muda, maaf ya, hijau muda. Nah, di situ adalah kepadatan penduduk per kilometer. Nah, di situ ternyata yang paling padat itu yang berwarna merah ya, warna merah, kemudian yang sekitar di atas 1200, yang paling sedikit itu yang hijau tua atau kurang dari 10 kilometer.
Nah, dari kesimpulan ini, pada peta ini kita dapat menyimpulkan bahwa pulau yang paling padat penduduknya adalah Pulau Jawa. Ya, yang paling sedikit itu Pulau Papua. Kemudian jumlah kepadatan penduduk provinsi Lampung 10 sampai 50 orang per kilometer. Kemudian jumlah kepadatan penduduk provinsi Papua adalah kurang dari 10 orang per kilometer. Jumlah kepadatan penduduk di daerah Kalimantan Timur, kebetulan kita ada di Kalimantan Timur ya, ada di Kota Balikpapan, tapi Kota Balikpapan itu adalah bagian dari Kalimantan Timur, di mana besarnya yaitu sekitar 50 sampai 99 orang per kilometer. Nah, berdasarkan kepadatan penduduk Indonesia itu sekitar 254 juta jiwa yang tersebar di hampir 13.466 ribu pulau. Itu menurut Kepala Badan Informasi Geospasial. Nah, lanjut lagi berkaitan dengan kepadatan penduduk, karena kita berada di Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Kita adalah negara kepulauan, di mana pulaunya dari Pulau Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua, Jawa, Nusa Tenggara, Bali. Nah, di setiap daerah itu memiliki suku-suku bangsa yang berbeda-beda. Nah, topik LKPD yang kita konsen untuk pelajari hari ini yaitu tentang suku-suku bangsa Indonesia. Nah, ada lebih dari 300 kelompok etnik atau suku bangsa di Indonesia, atau tepatnya 1340 suku bangsa menurut sensus BPS. BPS itu Badan Pusat Statistik ya, di tahun 2010. Nah, ternyata suku Jawa adalah suku paling besar di Indonesia yang mencapai 41% dari total populasi. Nah, itu ternyata di Indonesia Pulau Jawa adalah pulau terbesar, adalah suku yang paling terbesar di Indonesia. Nah, ini adalah tabel suku-suku bangsa yang ada di Indonesia. Dari Aceh ada suku Ala, suku Aceh, kemudian Sumatera Utara itu ada suku Batak, Riau ada suku Bonai, Sumatera Barat ada suku Melayu, Jakarta ada suku Betawi, Jawa Timur ada suku Osing, Banten ada suku Baduy, Yogyakarta ada suku Kalang, kemudian NTT ada suku Alor, NTB ada suku Sambori. Lanjut, di Kalimantan Timur sendiri itu banyak sebenarnya suku-suku, tapi Ibu uraikan di sini ada 5 suku, yaitu suku Bajau, Brau, Bulungan, Tanjung, kemudian suku Benua. Nah, kemudian Kalimantan Selatan ada suku Banjar, Kalimantan Tengah ada suku Barat, kemudian Kalimantan Barat ada suku Dayak, Sulawesi Selatan ada suku Bugis, Sulawesi Barat ada suku Mamasa, Sulawesi Tengah ada suku Ampana, Sulawesi Utara ada suku Mongondoy, Maluku ada suku Ambon, Maluku Utara ada suku Ternate, Papua Barat ada suku Asmat, kemudian Bali ada suku Bali Majapahit. Ini adalah beberapa suku yang ada di Indonesia. Nah, untuk lebih jelasnya, Ibu sudah lampirkan di LKPD kalian materi tentang suku bangsa. Kalian bisa pelajari lebih dalam lagi, ya. Nah, ini adalah peta persebaran agama. Selain suku bangsa yang beraneka ragam di Indonesia, kita memiliki agama juga, beberapa agama yang tersebar di Pulau Indonesia. Ingat, ada 6 agama yang diakui Indonesia, yaitu Islam, Katolik, Buddha, Kristen, Hindu, dan Konghucu. Nah, coba kalian amati di daerah Sumatera itu agamanya itu dominan ada Islam,
ada Kristen, kemudian di Pulau Jawa ada Islam, kemudian di Pulau Bali itu Hindu, kemudian di pulau kita sendiri Kalimantan ada Islam, ada Kristen, ada Katolik, dan ada Hindu. Kemudian di Pulau Sulawesi itu ada Kristen dan Islam. Kemudian di daerah NTT sana, Flores ya, itu dominan beragama Kristen dan Katolik. Serta di Pulau Maluku itu ada Islam, serta di Papua itu adalah beragama Kristen. Nah, ini adalah peta persebaran mengenai persebaran agama. Nah, demikian anak-anak pertemuan kita pada hari ini. Semoga kalian bisa memahami. Lanjut kalian mengerjakan LKPD yang Ibu akan share di grup WA. Terima kasih dan sampai jumpa.